Teman-teman, coba deh kalian cek sekarang juga. Apa aja sih barang impor yang kalian pakai saat ini? Coba dicek, pasti ketemu banyak. Nggak percaya? Coba cek dulu aja deh. Udah ketemu apa aja barang impor yang teman-teman pakai? Apa? HP? Laptop? Yes. TV? Kok elektronik semua sih? Yakin kalau barang-barang impor kita pakai itu cuma sebatas elektronik? Baju? Branded kan? Sepatu? Udah, itu aja. Yakin? Nah sekarang ini saya mau cerita apa aja sih barang-barang impor yang kita pakai. Dan ternyata hampir semua barang kita pakai itu adalah barang impor. Tidak hanya barangnya saja, tapi juga bahan bakunya. Saya Alia Pravita dan ini adalah YouTube channel Alia Pravita atau Ngobrol sama Alia Yuk. Nah tadi di awal kan saya sudah nanya, kalian pakai barang impor apa aja gitu kan. Konten ini bukan buat gaya-gayaan kok, bukan buat kayak pengen tahu kalian pakai apa aja gitu kan biar pamer, enggak. Tapi di sini Alia mencoba untuk menyadarkan kita akan suatu hal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya barang impor atau bahan baku impor. Percaya atau tidak? Makanya saya tanya gitu kan. Karena begini nih, teman-teman masih ingat gak sih beberapa waktu lalu ada kasus tempe menghilang dari peredaran di pasar. Orang susah nyari tempe, kalaupun ada harganya mahal. Ternyata alasannya dibalik menghilang tempe tersebut adalah pedagang itu mengeluh mau bikin tempe harga kedelainya mahal banget gitu kan. Padahal buat kita namanya beli tempe itu kan receh banget ya, 5.000 aja udah bisa dapet gitu. Tapi ternyata bahan baku tempe yang sering dipakai oleh pengrajin tempe di Indonesia, yang sering kita makan itu adalah kedelainya kedelai impor. Satu. Lalu teman-teman juga masih ingat kan dengan kasus para penjual daging di Jakarta atau di beberapa daerah tuh mogok jualan, gak mau jualan daging di pasar. Karena apa? Karena dagingnya kemahalan dan daya beli kita tuh lagi nggak bagus gitu kan. Kok bisa harga dagingnya mahal? Kok bisa begitu ya? Ternyata sebagian besar daging yang dijual oleh pedagang itu adalah daging impor. Jadi kalau misalnya kalian bilang, aku nggak pernah pakai tuh barang-barang impor, belum tentu. Kalian bisa salah karena bahan baku tempe itu adalah kedelai impor. Daging yang kalian makan, kalau misalnya kalian makan rendang, bisa jadi itulah daging sapi impor. Tidak hanya kedelai saja dan juga daging sapi yang impor, tetapi ada beberapa bahan baku yang bisa kita temui sehari-hari dan itu ternyata masih bahan bakunya impor, termasuk garam. Aneh bukan? Karena apa? Karena kan Indonesia adalah negara kelautan, laut kita tuh sangat luas, tetapi garam aja kita masih impor. Sebegitu besarkah kebutuhan masyarakat terhadap garam sampai kita harus impor? Lalu ternyata cangkul bahan bakunya ternyata ada juga yang masih merupakan impor, termasuk komponen sepeda motor, sepeda. Dan kalau misalnya kamu perhatikan baik-baik ya, misalnya produk perawatan tubuh harian yang kamu pakai, yang mungkin salah satunya dari perusahaan multinasional, itu juga ternyata adalah impor walaupun dari negara tetangga, tapi tetap saja itu adalah impor atau mungkin bahan bakunya impor. Pengguna sepeda sekarang saat ini bilang, aku menggunakan sepeda merek lokal, tapi perhatikan baik-baik deh, karena ada beberapa spare part dari sepeda lokal yang kalian pakai itu adalah bahan bakunya impor juga. Laptop dan HP lokal, bisa jadi mungkin ada komponen yang memang benar-benar lokal, tapi bisa jadi ada yang impor juga kan? Impor bukan hal yang buruk kok. Ada impor, ada juga ekspor. Cuma memang akan lebih baik kalau misalnya ekspornya yang banyak. Jadi kita ibaratnya menjual produk kita lebih banyak ke negara lain supaya laku gitu kan. Tapi impor juga bukan hal yang buruk. Impor ini dilakukan negara kita karena kita kebutuhan akan suatu hal itu, suatu bahan itu tuh sangat besar. Seperti daging. Ternyata impor daging ini sudah dilakukan sejak tahun 1917. Ya kalau misalnya aku salah nanti aku benerin di bawah ini. Jadi memang impor daging itu sudah dari sejak lama. Alasan pada saat itu adalah untuk impor daging Australia atau impor sapi untuk hal yang baik kok. Untuk meningkatkan kualitas sapi kita, jadi dikembangbiakan, dikawinkan. Jadi kualitas sapi kita akan lebih baik. Tapi ternyata kesini nih, kebutuhan kita akan daging tuh menjadi meledak, bahkan besar banget gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun bisa terhitung bahwa kebutuhan masyarakat akan daging itu sangat-sangat besar. Kenapa juga keran impor sampai sekarang itu masih dibuka gitu kan ya? Karena memang kebutuhan kita sangat besar. Yang kedua adalah ternyata ada beberapa bahan baku impor yang harganya jauh lebih murah daripada buatan kita sendiri. Itu perlu menjadi catatan. Kita jadi kayaknya daya saingnya tuh kalah gitu loh.
Contoh nih, beras aja juga masih ada beberapa yang impor loh, padahal kita katanya dulu negara swasembada beras gitu kan. Petani kita banyak, lahan sawah kita juga banyak, tapi kenapa untuk beras aja kita masih ada beberapa hal ya atau beberapa bagian yang impor gitu kan. Jadi begini, masyarakat Indonesia itu ibaratnya kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang. Padahal yang kita tahu di Indonesia itu yang namanya karbohidratnya itu berbagai macam. Bisa roti, bisa jagung, bisa kentang gitu kan. Tapi karena kita sudah terbrainwash gitu kan, berbudayanya tuh makan nasi baru kenyang, orang untuk memenuhi kebutuhan nasi atau menuntut nasi itu kan jauh lebih banyak. Jadi kayak kentang gitu kan, ubi, jagung dan sebagainya itu kayak kurang dilirik. Padahal sebenarnya kalau kita sudah bisa mensubstitusi kebutuhan kita akan beras ya, misalnya kita ganti-ganti deh, saya nggak cuma beras tapi bisa kentang dan sebagainya, mungkin beras kita tuh jumlahnya atau kebutuhannya, tuntutannya itu tidak akan sebesar sekarang. Tetapi karena memang kita sudah terbiasa makan nasi, makan beras, jadi ya kebutuhan beras kita akan semakin banyak gitu kan. Yang agak disayangkan juga adalah katanya Indonesia itu negara yang sangat kaya sumber daya alamnya, sumber daya manusianya banyak. Mungkin memang kurang dimanfaatkan ya sumber daya alamnya itu seperti tadi gitu kan. Hanya mau pada beras, padahal kita punya kentang, jagung gitu kan, atau misalnya yang lain yang bisa menggantikan nasi gitu kan, atau mungkin sumber daya alam yang lainnya gitu yang memang belum termanfaatkan dengan baik, akhirnya mau nggak mau kita impor. Atau mungkin bisa jadi karena kita kurang bisa, kurang mampu, atau mungkin kita malas, itu juga bisa. Tapi kita tidak mengejudge ya, kita cuma prihatin aja di sini kayak kenapa sih semuanya tuh masih harus impor gitu kan. Pak Jokowi juga pernah menemukan bahwa kebutuhan impor kita tuh sangat besar, dan beliau juga sempat berpesan stop impornya, udah cukup, yuk kita maksimalin apa yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi ya memang namanya ngobrol tidak semudah untuk melakukannya. Indonesia tuh kan luas banget gitu kan, banyak ibaratnya kayak harus dilakukan, harus dilatih lagi gitu. Jadi memang untuk memanfaatkan segala sesuatu sumber daya alam yang sangat besar di Indonesia tuh kayak itu butuh proses supaya kita benar-benar bisa maksimal gitu kan. Dan Pak Jokowi juga bilang seperti ini kepada jajaran pemerintahan gitu kan, atau pembantu-pembantu di bawahnya, kalau misalnya mau memenuhi kebutuhan negara gitu, usahakan LKPP, ini lembaga yang membidangi untuk pengadaan barang di negara, itu menggunakan produk-produk dari UMKM atau UKM. Jadi kayak dikurangin barang-barang impornya. Masalahnya adalah kebudayaan mengimpor kita tuh udah dari lama gitu. Tidak bisa disalahkan juga karena itu tadi, kebutuhan kita akan itu sangat besar. Tapi bukan berarti kita sebagai warga negara Indonesia nggak sanggup loh bikin benda-benda yang bagus atau barang-barang yang bagus sama seperti barang impor ini. Nggak juga kok, bisa. Contohnya sekarang, saya menggunakan skincare lokal atau barang-barang lokal yang menurut saya tuh tetap sama bagusnya kok, sama seperti luar gitu kan, dengan harga yang jauh lebih murah gitu kan, tapi dengan kualitas yang sama bagusnya. Nama saya tidak menggunakan produk lokal sekalian, saya bangga kok menggunakan produk lokal. Tapi bukan berarti saya juga nggak menggunakan produk impor, karena memang ternyata beberapa produk impor, contohnya skincare itu misalnya kemajuannya atau misalnya kayak bahan-bahannya tuh jauh lebih unggul daripada bahan-bahan baku yang digunakan oleh skincare lokal. Itu tuh nggak tutup mata, itu juga bisa terjadi gitu. Makanya saya lebih memilih barang impor. Pelajarannya di sini adalah mulai dari sekarang bagaimana kalau misalnya kita sama-sama bekerja sama, karena misalnya untuk mengurangi ketergantungan akan impor ini tidak bisa satu sisi aja. Jadi kayak pemerintah tuh impor mulu dan sebagainya, tidak bisa seperti itu juga sih, karena memang kebutuhan kita tuh sangat besar gitu kan akan beberapa hal gitu. Jadi yang mungkin tidak bisa dicukupi oleh Indonesia sendiri, jadi memang perlu impor. Dan impor itu selama ada izinnya juga tidak bermasalah loh, jadi nggak apa-apa. Ada impor, ada juga ekspor. Cuma kalau bisa sih memang kita lebih banyak mengekspor ya, jadi kita lebih untung. Sebaiknya sih begitu. Jadi di sini perlu kerjasama, misalnya pemerintah untuk bisa lebih memberikan wadah atau memberikan kesempatan kepada SDM Indonesia, kepada pelaku UMKM untuk bisa memasarkan produk-produknya atau bisa meningkatkan kualitasnya supaya nggak kalah saing dengan barang impor. Dan buat kita juga kalau misalnya kita pelaku UKM atau mungkin misalnya kita pengen membuat sesuatu yang lebih baik lagi tuh kayak kita perlu belajar banyak. Kita perlu lebih banyak belajar, kita lebih perlu belajar riset lagi, kita perlu juga mencontoh juga tidak masalah supaya produk-produk kita itu tidak kalah saing dengan produk impor. Jangan lupa juga untuk kita mengedukasi, bekerja sama dengan pemerintah atau mungkin dengan pihak-pihak terkait, mengedukasi warga supaya kayak ini adalah produk lokal yang kualitas juga bagus loh, nggak kalah dari barang impor kayak gitu kan. Jadi kayak orang-orang tuh akan mulai sadar, oh ternyata ada nih ya produk-produk lokal yang keren, dan mereka akan mulai menggunakannya. Kenapa kita harus lebih sering menggunakan produk-produk lokal daripada barang-barang impor? Jadi kayak begini, keterusan impor itu juga akan membuat negara itu rugi, karena kita kan neraca perdagangannya masih defisit gitu loh sampai dengan saat ini. Jadi kayak kurangin impornya supaya negara kita neracanya bisa balance gitu.
Yang kedua adalah di saat pandemi seperti ini, kalau misalnya kita menggunakan barang-barang lokal atau produk UMKM, itu sama saja dengan kita membantu ekonomi Indonesia semakin berjalan. Kita membeli produk sama kita gitu. Jadi kayak ekonomi Indonesia akan berjalan sendiri, jadi tidak perlu menunggu dari impor juga gitu loh. Kalau aku rasa sih sekarang banyak banget ya program-program yang sangat-sangat mewadahi UMKM dan sebagainya. Tapi memang kita perlu lebih banyak sadar, kita perlu belajar banyak untuk tahu ada produk lokal yang bagus-bagus, bentuk promosinya juga perlu dibantu sama pemerintah atau pihak terkait, edukasi juga perlu. Jadi kayak ini nih adalah pelajaran bagi kita bersama, bagaimana kita nanti menggerakkan orang gitu, hati orang untuk bisa lebih melihat produk lokal. Dan buat para pelaku UMKM yang membuat produk-produk lokal ini, lebih banyak belajar, lebih banyak riset supaya produk lokalnya dilirik oleh warga negara Indonesia sendiri gitu. So, sudah siapkah kamu untuk menggunakan produk-produk lokal? Ayo dong, dipakai produk-produk lokal ya. Kita harus bangga produk-produk lokal. Walaupun sekarang beberapa merek lokal komponennya juga masih barang impor sih. Tapi kita berdoa semoga suatu saat nanti kita warga negara Indonesia atau Indonesia sudah bisa memproduksi barang sendiri ya. Tidak perlu banyak impor-impor lagi, bahkan lebih banyak diekspornya. Jadi kita jauh lebih maju. Ini adalah tugas kita bersama. Ini adalah kesepakatan kita bersama. Ini harus kita kerjasama. Tidak bisa kita harus nunduk kamu dan sebagainya. Tapi aku yakin sih selama kita bekerja sama dengan baik, tujuan atau cita-cita kita untuk bisa mengurangi ketergantungan impor, lebih banyak ekspor, lebih menjadikan Indonesia ini produk-produk lokalnya lebih hits, itu pasti bisa tercapai kok. So, itu tadi sharing aku ya, cerita aku, karena aku membaca beberapa artikel tentang barang impor ini kayaknya Indonesia sudah sangat ketergantungan impor, bahkan sampai tempe pun yang aku makan tiap hari juga ternyata kedelainya bahan bakunya impor gitu kan. Itu sangat kayak prihatin sekali gitu. Jadi kayak kalau dicek lagi nih barang impor apa yang aku pakai, HP iya gitu kan, laptop iya gitu kan, baju beberapa, sepatu iya, tempe aku makan tempe tiap hari iya daging beberapa juga impor iya. Misalnya memakai sabun mandi gitu kan, ada dari merek yang multinasional itu namanya juga impor. Jadi kayak sehari-hari itu kita sudah fasih atau kita sudah sering banget yang namanya ketemu dengan barang impor. Tidak hanya barang tapi juga bahan bakunya. Well, I think memang sudah saatnya kita untuk bisa menaikkan produk lokal, menggunakan produk lokal. Dan buat yang bikin produk lokal itu juga kualitasnya tolong dijaga juga dengan harganya gitu kan. Jangan sampai harganya mahal ternyata kualitasnya biasa aja. Dan kalau bisa ada izin BPOM resmi gitu kan. Jangan jadi kayak cuma ngejar murahnya, ngejar produk lokal, itu sekarang juga bikin barangnya juga asal-asalan, enggak juga gitu kan ya. Barang impor ataupun misalnya produk lokal ya kita bijak aja sih dalam menggunakannya. Cuma kalau bisa menggunakan produk lokal, yuk kita pakai produk lokal biar bangga jadi orang Indonesia. Oke? Itu dia sharing aku. Kalau misalnya bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih.